Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih untuk kelas 10. Lalu bab yang pertama yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang fikih dan perkembangannya. Kalian bisa lihat peta konsep yang ada di gambar ini. Di dalam syariat Islam terdapat 3 bagian yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi nilai keimanan. Misalnya peraturan yang berhubungan dengan zat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus iman kepadanya, iman kepada Rasulnya, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, dan iman kepada hari akhir, termasuk di dalamnya kenikmatan dan siksa, serta iman kepada qadar baik dan buruknya. Ilmu tauhid ini dinamakan juga ilmu akidah atau ilmu kalam. Lalu yang kedua, ilmu akhlak, yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, dengan penyempurnaan jiwa. Misalnya, segala peraturan yang mengarah pada perlindungan, keutamaan sifat, dan mencegah buruknya perilaku manusia, seperti himbauan agar berbuat baik, harus memenuhi janji, harus amanah, dan dilarang berdusta dan berkhianat. Contoh, yaitu daripada jual beli, pernikahan, peradilan, dan yang lain-lain. Ketiga, ilmu fikih, yaitu peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan kepada sesama atau sesama manusia. Ilmu fikih secara terperinci terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ubudiyah atau ibadah, yaitu menjelaskan tentang hukum hubungan manusia dengan Allah. Contoh ibadah yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Lalu yang kedua, muamalah atau transaksi, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam berbagai transaksi finansial. Lalu ketiga, munakahat atau pernikahan, yang bagian ini menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Lalu yang keempat adalah jinayah, yaitu hukum perdata, yaitu bagi yang menjelaskan tentang hukum-hukum perdata dalam Islam. Baik. Konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentuk dari kata fiqhun yang secara berarti fahmu amik, yang artinya pemahaman yang mendalam, yang mana menghendaki pengerahan potensiat akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa sehingga tidak pernah bisa ditemukan satu definisi yang tunggal. Pada setiap masa itu, para ahli merumuskan pengertiannya sendiri. Sebagaimana Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajiban. Dengan demikian, Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Selanjutnya, Imam Syafi'i mendefinisikan fikih sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalilnya yang terperinci. Pendefinisian Imam Syafi'i merupakan pendefinisian yang paling populer di kalangan para ulama fuqaha atau
ulama ahli fikih. Nah, baik, kita lanjut. Berikut ini perlu dilihat beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Yang pertama, ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Nah, definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh ulama fuqaha menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, istishan, istishab, istihlas, dan sadduz zari'ah. Lalu yang kedua, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah wajib, larangan atau haram, pilihan atau mubah, anjuran untuk melakukan atau sunnah, maupun anjuran agar kita menghindarinya atau makruh, yang didasarkan pada sumber syariah, bukan akal atau perasaan. Lalu yang ketiga, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariat yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari istidlal atau istinbat, hasil penyimpulan dari sumber-sumber syariat daripada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci, yakni Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Melalui proses istidlal atau deduktif, istinbat induktif atau analisis. Oleh karena itu, tidak disebut fikih manakala proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui istidlal atau istinbat terhadap salah satu sumber hukum tersebut. Ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang akan dikerjakan yang disyariatkan dalam Islam. Dalam hal ini, kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian. Yang pertama, memelihara hukum furu atau hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak atau seluruhnya atau sebagiannya. Kedua, materi hukum itu sendiri baik bersifat qat'i maupun yang bersifat zonni. Baik, kita lanjutkan. Sebelum dilanjutkan, kalian coba mencari makna tentang istidlal, istinbat, lalu di sini tentang analisis, kemudian cari makna tentang qat'i dan zanni. Lalu kita lanjutkan. Baik, ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf ini artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar dan agamanya Islam. Hukum yang diatur dalam fikih itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Objek pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yakni orang yang telah akil balik dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkup seperti telah disebutkan di awal tadi, meliputi yang pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Khaliknya atau Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum tentang ibadah. Kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok dalam segi transaksi finansial atau transaksi yang lainnya. Ketiga, hukum-hukum munakahat atau pernikahan. Ini sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Lalu yang keempat, hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Nah, keempat hukum ini yang kita bicarakan dalam kitab fikih dan akan terus berkembang hingga saat ini. Lanjut, periode perkembangan ilmu fikih. Menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, perkembangan tarikh al-tashri atau fikih Islam terbagi menjadi 4 periode, yakni periode Rasul, periode sahabat, periode tabi'in, dan periode taklid.
Baik, kita akan bahas satu persatu. Periode Nabi Muhammad SAW. Nah, tarikh tasyri' Islam atau sejarah fikih Islam pada hakikatnya tumbuh dan berkembang di masa Nabi, karena Nabilah yang mempunyai wewenang atas dasar wahyu untuk mensyariatkan hukum dan berakhir dengan wafatnya baginda Rasul. Pada masa Rasulullah adalah masa fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumber asasi yang ada pada masa ini ialah Al-Quran tentang sunnah Rasul adalah berdasarkan wahyu ilahi yang diturunkan kepadanya. Demikian juga segala tindak tanduk Nabi SAW selalu dibimbing oleh wahyu ilahi, dan semua hukum dan keputusan hukum didasarkan kepada wahyu juga. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat An-Najm, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuhya. Inna huwa illa wahyu yuha. Artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya, tidaklah Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Pada periode ini, walaupun usianya tidak panjang, namun telah meninggalkan dampak kuat dan kesan-kesan serta pengaruh yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam dan masa yang kuli, yang bersifat keseluruhan dan dasar-dasar yang umum, yang universal untuk dasar penetapan hukum bagi masalah dan peristiwa yang tidak ada nas dalilnya. Periode Nabi SAW terbagi kepada dua periode yang masing-masing mempunyai corak tersendiri, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Dan kita simak mengenai periode Mekah. Periode pertama dalam periode Nabi ialah periode Mekah, yakni masa selama Nabi menetap dan berkedudukan di Mekah selama 12 tahun dan beberapa bulan. Semenjak beliau diangkat menjadi Nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah, dalam masa ini umat Islam masih sedikit dan masih lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan yang kuat. Nabi telah mencurahkan tauhid ke dalam jiwa masing-masing individu dalam masyarakat Arab serta menjauhkan manusia dari menyembah berhala menuju penghambaan yang nyata. Di samping beliau menjaga diri dari aneka rupa gangguan bangsanya, pada masa itu belum banyak hal-hal yang mendorong Nabi untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Oleh karena itu, tidak ada ayat hukum di dalam surat Makkiyah seperti surat Yunus, Ar-Ra'd, Yasin, Al-Furqan, dan sebagainya. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berisikan hal-hal orientasi akidah, akhlak, dan sejarah. Lalu periode Madinah, tadi kan Mekah, sekarang ke Madinah. Periode kedua dalam periode Nabi ialah periode Madinah, yakni masa di mana Nabi telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai beliau wafat. Dalam masa inilah umat Islam berkembang dengan pesatnya dan pengikutnya terus-menerus bertambah. Nabi mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Karena itu, timbullah keperluan untuk membentuk syariat dan peraturan-peraturan bagi masyarakat guna mengatur antara anggota masyarakat satu dengan yang lain dan hubungan mereka dengan umat lainnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disyariatkan hukum-hukum perkawinan, talak, wasiat, jual beli, sewa, hutang piutang, dan semua transaksi. Demikian juga yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dan dalam masyarakat. Dengan adanya hukum kriminal dan lain sebagainya, karena itulah surat Al-Madaniyah seperti surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, dan sebagainya banyak mengandung ayat-ayat hukum di samping mengandung ayat-ayat akidah, akhlak, sejarah, dan lain-lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode Mekah hampir tidak didapatkan indikasi yang berarti karena masa ini merupakan masa pembentukan pondasi ketauhidan Islam. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat akidah, berbeda dengan masa Madinah di mana ayat-ayat tentang hukum dan peranata sosial mendominasi, sehingga indikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas. Selanjutnya, suatu hal yang nyata terjadi adalah bahwa Nabi telah berbuat sehubungan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum. Tidak semua ayat hukum itu memberikan penjelasan yang mudah difahami untuk kemudian dilaksanakan secara praktis sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan mengenai maksud setiap ayat hukum itu kepada umatnya, sehingga ayat-ayat yang tadinya belum
dalam bentuk petunjuk praktis masih menjadi jelas ketika dapat dilaksanakan secara praktis. Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuan yang kemudian disebut sunnah Nabi. Apakah hukum-hukum yang bersifat amaliyah yang dihasilkan oleh Nabi yang bersumber kepada Al-Quran itu dapat disebut fikih? Lalu inilah bisa kita pahami hal-hal tersebut mengenai apakah hukum-hukum yang bersifat amaliyah yang dihasilkan oleh Nabi yang bersumber kepada Al-Quran itu dapat disebut fikih. Nanti kalian bisa cari mengenai hal tersebut. Lalu periode sahabat. Periode kedua ini berkembang pada masa wafatnya Nabi dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode ini hiduplah sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah Islam. Pada periode ini juga wilayah Islam sudah semakin meluas yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini, pada bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihad dalam kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Di samping itu juga terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan, yaitu perpecahan masyarakat Islam yang bertentangan secara tajam. Di periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adat istiadat dan peraturan-peraturan berbagai daerah yang bernaung di bawah Islam tak luput ikut memperkaya aturan-aturan yang berlaku. Dapat ditegaskan bahwa zaman Khulafaur Rasyidin lengkaplah dalil-dalil tasyri' Islam. Sahabat-sahabat besar dalam periode ini menafsirkan nas-nas hukum dari Al-Quran maupun hadis yang kemudian menjadi pegangan untuk menafsirkan dan menjelaskan nas-nas. Selain itu, para sahabat memberi fatwa-fatwa dalam berbagai masalah terhadap kejadian yang tidak ada nas yang jelas mengenai masalah itu, yang kemudian menjadi dasar ijtihad. Dalam hal ini, tidak menyalahi jika apa yang dilakukan oleh para sahabat juga bisa dijadikan pegangan oleh para tabi'in. Hal ini selaras dengan sabda Nabi SAW yang artinya, para sahabatku laksana bintang-bintang dalam kegelapan malam. Dengan siapa saja kalian mengikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Tatkala Nabi SAW bersabda, maka para sahabat secara langsung mengambil ilmu dari beliau. Ketika ada suatu permasalahan, maka sahabat tak sungkan untuk bertanya kepada Nabi secara langsung, sehingga segala sesuatu menjadi jelas. Hanya saja pada periode ini belum ada pembukuan fikih. Maksudnya adalah bahwa fikih hanya dikaji tanpa adanya suatu catatan-catatan yang bisa dibaca oleh generasi setelahnya. Lalu yang ketiga, periode tabi'in. Pemerintah Islam pasca keruntuhan Daulah Umayyah segera digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Masa Abbasiyah ini disebut juga masa Mujahidin dan masa pembuka fikih. Karena pada masa ini terjadi pembekuan dan penyempurnaan fikih pada masa Abbasiyah yang dimulai dari pertengahan abad kedua Hijriah sampai pertengahan abad keempat. Ini muncul usaha-usaha pembukuan al-hadis, athar, sahabat, dan fatwa-fatwa tabi'in dalam bidang fikih, tafsir, usul fikih, dan sebagainya. Pada masa ini, pada lahir tokoh dalam istinbat dan perundang-undangan Islam. Masa ini disebut masa keemasan Islam, ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang pengaruhnya dapat dirasakan hingga sekarang. Pada masa ini muncul pula mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam, di antaranya yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Beliau adalah Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi, lebih kenal dengan Imam Abu Hanifah, seorang mujtahid dan pendiri mazhab Hanafi, lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau merupakan seorang tabi'in yang yakni generasi setelah sahabat Nabi, karena pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasul yang bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan generasi terbaik Islam. Beliau juga berguru kepadanya dalam meriwayatkan hadis dan berbagai ilmu dari Rasulullah. Sedangkan salah satu guru Imam Abu Hanifah dalam bidang ilmu fikih adalah Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Beliau berguru kepada Syekh Hamad selama 18 tahun. Ketika sang guru wafat, beliau menggantikan posisi gurunya sebagai guru besar. Lalu Imam Abu Hanifah memiliki banyak murid. Yang paling terkenal dan getol dalam
membukukan apa yang disampaikan oleh beliau adalah Syekh Abu Yusuf. Dari Syekh Abu Yusuf inilah mazhab Hanafi terus berkembang sampai sekarang. Lalu kita kenal dengan mazhab Imam Maliki. Yang kedua, beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Ammar al-Humayyari al-Asbahi al-Madani. Lahir di kota Madinah pada tahun 714 Masehi atau 93 Hijriah. Dan wafat pada tahun 800 Masehi atau bertepatan 179 Hijriah. Beliau terkenal dengan kecerdasan yang luar biasa. Beliau memiliki buah karya yang sangat terkenal, yakni kitab Al-Muwatta. Kitab yang memuat kompilasi hadis dan ucapan para sahabat. Beliau juga salah satu mujtahid mutlak, pendiri mazhab Maliki yang dalam perkembangannya banyak digunakan di daerah Madinah dan sebagian Mekah. Di antara guru beliau adalah Nafi bin Abi Nuaim, Nafi al-Mukbiri, Naimul Majmar, Az-Zuhri dan lain-lain. Kemudian murid-murid beliau di antaranya adalah Ibnul Mubarak, penerus dan pengembang dari mazhab Malikiyah, Sufyan al-Thawri, Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Imam Syafi'i, Abu Huzaifah As-Sahmi dan lain-lain. Lalu yang berikutnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy, seorang mufti besar Sunni Islam dan pendiri mazhab Syafi'i, lahir di Palestina tahun 150 Hijriah atau bertepatan 767 Masehi. Dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah atau bertepatan 819 Masehi. Beliau masih tergolong kerabat Nabi melalui jalur kakeknya yang bernama Al-Muttalib, yakni saudara dari Hashim yang merupakan kakek Nabi SAW. Dalam perjalanan hidupnya, setelah ayah beliau meninggal dan 2 tahun kelahirannya, sang ibunya membawa ke Mekah, tanah air nenek moyangnya. Di Mekah, Asy-Syafi'i kecil belajar fikih kepada mufti di sana, Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji, sampai beliau mengizinkan Syafi'i kecil memberikan fatwa ketika masih berumur 15 tahun. Kemudian Syafi'i remaja berguru kepada Imam Daud bin Abdurrahman Al-Attar dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Ketika Syafi'i kecil berumur 9 tahun, ia pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan mampu menghafalkan hanya dalam 9 malam saja. Setelah Imam Syafi'i dewasa dengan segala ilmu yang telah ia pelajari, ia mulai berijtihad dan berfatwa serta produktif dalam menulis kitab-kitab konseptual dan non-praktis sebagai media rujukan kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan individual maupun sosial. Buah dari ijtihad beliau adalah mazhab Syafi'iyah, yang mana mazhab ini merupakan mazhab dengan penganut terbanyak di dunia saat ini. Lalu yang kemudian adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Pada nasabnya ia bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal dari kalangan Bani Syaiban, salah satu kabilah di Arab. Nama Ahmad bin Hanbal disandarkan pada kakeknya, sebagaimana dicatat oleh Az-Zahabi dalam kitab Syiar kitab Syiar Alam An-Nabula. Ayahnya adalah seorang pemimpin militer Khurasan. Saat masih kanak-kanak, Ahmad bin Hanbal ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya Hanbal adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Banyak ulama menyebutkan bahwa Imam Ahmad berkutat mencari ilmu di Baghdad dan sekitarnya sampai usia 19 tahun. Setelah menghafal Al-Quran di usia belia, ia mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun. Setelah masa-masa di Baghdad, ia berkelana ke banyak daerah seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, dan Syam guna berguru kepada ulama terkemuka setempat. Para periwayat hadis banyak sekali tercatat pernah tinggal atau setidaknya singgah di Baghdad. Para tokoh ulama ini diabadikan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Oleh sebab itu, Ahmad bin Hanbal begitu terpengaruh oleh mereka dan nantinya merupakan salah satu kalangan ahlu hadis terkemuka. Sebagian besar kekayaan ilmu Ahmad bin Hanbal diperoleh di kota kelahirannya, yaitu di Baghdad. Sebagai sosok yang besar di sana, pada kurun abad ke-2 Hijriah, Ahmad bin Hanbal berada dalam pusaran keilmuan Islam. Berkat ketekunannya mengumpulkan hadis, Ahmad bin Hanbal memiliki hafalan hadis yang banyak sekali. Ini membuatnya sangat kompeten dalam periwayatan hadis dan segera menjadi salah satu tokoh terkemuka di bidang tersebut. Di samping itu, ilmu fikih mulai banyak dikembangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Saat Muawiyah bin Abi Sufyan mengambil alih kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib,
Pusat pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Kemudian ketika Abbasiyah mengambil alih kekuasaan dari Bani Umayyah, pusat kerajaan atau ibu kota politik dunia Islam dipindahkan ke kota Baghdad. Beliau belajar kepada para guru tersohor seperti Syekh Abu Yusuf, salah satu murid utama Abu Hanifah. Kemudian Abdul Razak, salah satu generasi pemula penyusun kitab hadis, serta Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Ahmad bin Hambal rajin mengikuti halakohnya. Kedalaman ilmu fikih dan hadis menjadikan pribadi Ahmad bin Hambal sebagai pribadi yang unggul di majelis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga tercatat berjumpa dengan Imam Ahmad di dataran Hijaz saat Imam Ahmad sedang melakukan haji, serta saat Imam Syafi'i sedang berkunjung ke Irak. Imam Syafi'i pun memuji sosok Imam Ahmad bin Hambal. Aku keluar dari Irak dan tiada ketemui orang yang lebih mumpuni ilmunya dan zuhud dibanding Ahmad bin Hambal, tutur Imam Syafi'i. Ia digambarkan para muridnya sebagai pribadi yang warok, santun, dan ramah. Ahmad bin Hambal fokus menimba ilmu dan baru menikah pada usia 40 tahun. Di usia itulah dengan perbendaharaan ilmu yang kaya khususnya dalam bidang hadis dan fikih, Ahmad mendirikan majelis tersendiri di kota Baghdad. Oleh beberapa ulama, ia dinilai mengikuti jejak Imam Abu Hanifah yang membuka majelis saat usia serupa dan dianggap baru memberanikan diri membuka majelis usai wafatnya Imam Syafi'i sebagai bentuk ta'zim. Dari majelis ini pula Ahmad bin Hambal mulai merumuskan dasar-dasar mazhabnya, mengeluarkan fatwa dan membimbing murid-muridnya. Faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah berkembangnya ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam. Berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, adanya penterjemahan buku-buku Yunani, Persia, Romawi, dan sebagainya ke dalam bahasa Arab. Kedua, luasnya ilmu pengetahuan. Ketiga, adanya upaya umat Islam untuk melestarikan isi dalam kandungan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas secara teoritis dan praktis. Lalu, yang keempat, periode taklid. Sejak akhir pemerintahan Abbasiyah, tampaknya kemunduran berijtihad sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Yang dimaksud dengan masa taklid adalah masa ketika semangat para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistimbatan hukum dari nas Al-Quran dan Sunnah. Adanya sebab-sebab taklid. Secara umum, sikap taklid disebabkan oleh keterbelengguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Sikap taklid disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Mereka menganggap para pendiri mazhab lebih cerdas ketimbang dirinya. Sikap taklid juga disebabkan oleh banyaknya kitab fikih dan berkembangnya sikap berlebihan dalam melakukan kitab-kitab fikih. Hilangnya kecerdasan individu dan merajalelanya hidup materialistik turut mempertajam munculnya sikap taklid. Lalu yang B, aktivitas ulama di masa taklid. Masa taklid disebut juga masa para fuqaha, mempropaganda mazhab dan aliran mereka masing-masing. Mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dan memberikan fatwa pula bahwa orang yang bertaklid tidak boleh menggabungkan mazhab satu dengan mazhab lainnya. Pada masa ini kitab-kitab para ulama mazhab dapat dikategorikan kepada 3 kelompok, yaitu matan, syarah, dan hasyiyah. Matan adalah kumpulan masalah-masalah pokok yang disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah. Lalu syarah adalah merupakan komentar dari kitab matan agar lebih terperinci. Sedangkan hasyiyah adalah komentar dari syarah yang dirasa masih perlu dijabarkan atau diperinci kembali. Nah, ini adalah salah satu kita mempelajari daripada awal permulaan ilmu fikih. Nah, di dalam bab pertama ini kita mempelajari yang pertama tadi adalah konsep fikih dalam Islam, ruang lingkup, lalu periodisasi perkembangan ilmu fikih. Nah, ini di part pertama ini saya menyampaikan sampai daripada ruang lingkup fikih. Nanti insya Allah di video part kedua kita selesaikan daripada pembahasan kita mengenai
daripada judul kita, pembelajaran kita, yaitu fikih dan perkembangannya. Mudah-mudahan sedikit ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar atau kalian langsung bisa hubungi ke nomor saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.